up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mulai dengan bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini apa yang kita bahas? Syahadat. Apa aja? Syahadat. Tak ada. Satu ini. Ada. Nah, kalau mau syahadat. 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 Kita sudah pernah syahadat kan? Keturunan. Sejak kapan kita syahadat? Salat. Lahir. Kapan kita syahadat? Dalam rahim. Dalam rahim. Oke, kita mulai ya. Waktu kita mengatakan bala syahidna, wah syahadat kita. Bala syahidna. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab bala syahidna, benar ya, benar. Syahidna, syahidah, syahadat, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Berarti kita sudah syahadat. Waktu kita mengatakan syahidna, apakah waktu itu kita syahadat? Itu waktu kita mengatakan kita syahadat jauh sebelum ini. Nah, kalau demikian, syahadat yang dulu itu diterima nggak? Diterima. Syahadat yang dulu itu diterima. Waktu dulu, adakah yang tidak syahadat? Tidak ada. Semuanya syahadat. Berarti kita sudah syahadat semua. Begitu kita lahir, berarti lahirlah dalam keadaan syahadat.
syahadat. Bagaimana kalau anak orang kafir lahir? Hah? Ya udah syahadat. Kan Nabi yang bilang, setiap yang lahir itu muslim, kecuali mak ayahnya lah yang membuat dia kafir. Anak orang kafir waktu lahir itu fitrah. Makanya bayi yang lahir ini, yang keguguran, asal sudah ada tanda kehidupan, tetap disolatkan jenazahnya sebagai bukti sah syahadat. Kalau begitu, bayi orang kafir pun disemayang pada jenazahnya, karena kan sahnya syahadat. Kalau begitu, bayi orang kafir pun kalau mati mesti juga disolatkan, kan gitu logikanya. Karena syahadatnya telah sah. Oke, kalau dah sempat bayi kafir mati, kita disyariatkan wajib menyolat mayatnya sebagai fardu kifayah, kayak orang-orang mukmin biasa. Kira-kira masih ada nggak Kota Medan? Ada nggak Kota Medan? Jadi ketika surat Taghabun mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Allah tahu betul bahwa kita ini punya kadar kemampuan. Tidak disolatkan itu bayi kafir bukan karena memang dia tidak fitrah, tapi kalau sempat itu dibebankan terang gitu. Karena kafir punya keyakinan tersendiri, kita juga punya keyakinan. Disinilah lakum dinukum waliyadin. Agama kita untuk kita, orang yang untuk orang. Menurut kita, agama kita lah yang benar. Menurut orang, ya terserah orang itu. Jadi kita sudah syahadat. Cuman kesaksian ini, ya, permintaan Tuhan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu sebenarnya bukan syahadatnya. Itu, ya, janji setia. Janji setia. Karena kita udah syahadat lebih dahulu. Kita sudah syahadat lebih dahulu. Tak mungkin Allah menjadikan roh manusia yang roh itu tak kenal dengan penciptanya. Jadi kita udah syahadat udah sejak dahulu. Kita secara roh nggak ada masalah. Ini dalam tanda kutip, karena di sini kalau mau dijabar masih banyak, ya, cabang-cabangnya. Jadi kita tak masalah. Roh kita kenal dengan Allah. Kalau Allah nggak usah ditanya lagi. Nggak perlu saya katakan. Roh kita kenal dengan Allah, Allah kenal. Itu nggak perlu disebut itu. Maka disinilah kita memang pada waktu itu saling mencintai. Allah memang sayang kepada kita. Kita pun ya sayang kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh
Karamna dulu, karama madhi, walaqad dan sungguh, karamna dulu kami muliakan anak Adam. Kita ini statusnya sama-sama mulia. Ya. Kapan? Lahir. Sekarang masih mulia nggak? Ya, ini lagi. Mulia. Maka Adam sesama Adam, maksudnya kita sesama kita wajib saling itu pernak-perniknya syahadat. Maka orang yang tidak saling memuliakan berarti dia telah mencemari nilai syahadat. Dulu kami muliakan anak-anak. Jadi kita ini mulia. Kita ini mulia. Mulia sesama kita. Maka di hakim ada praduga tak. Kenapa? Karena mulia. Jadi semua orang itu wajib benar di mata kita kecuali terbukti bersalah. Maka dari sini ada orang, semua orang itu wajib salah di matanya kecuali yang terbukti benar. Itu teroris. Teroris demikian. Jadi dia ditanamkan su'udzon. Kecuali orang yang terbukti baik baru diterima. Kalau kita tidak demikian. Semua orang itu benar kecuali yang terbukti bersalah. Kenapa? Karena walaqad karramna Bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kenapa anak Adam mulia? Karena Adamnya mulia. Datang iblis menghina Adam, meremehkan Adam. Statusnya bagaimana? Iblis. Apakah iblis meremehkan Allah? Hablum minallahnya iblis sudah bagus. Namun kepada nasnya dia tidak. Makanya Allah tidak masukkan orang yang taat sekalipun beribadah ke dalam surga kalau ada satu titik aja sombong. Sombong itu di mana? Tak sombong. Hah? Di mana tak sombong? Mana letaknya? Di hati. Ulang ekor. Ulang Dia sakit ekor sakit ekor. Sombong itu letaknya di tulang Ekor. Karena tulang ekor itu nuktahnya manusia. Makanya hati-hati dulu. Ya. Itu tulang itu termasuk kekal, sebagaimana kekalnya surga dan Sulbi. Sakit ekor. tulang ekor itu. Zanab dikuburkan 1000 tahun pun itu masih ada. Sulbi. Itulah nanti itu begitu ditiup dari situlah itu. Jadinya kita kembali dari situ. Itu sampel begitu. Kuburan kalau dipindahkan itu belum terpindah,
Belum. Tapi kalau itu dah terpindahlah kuburan itu. Ya. Nah, jadi syahadat bukan hanya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Bukan hanya itu saja. Andai kata cuma itu, ya enak kali. Dalam Islam. Jadi manusia ini mulia. Kira-kira di tulang ekor itu ada nggak mulianya? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nih, kalau saya taruh di sini wajar nggak? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena mulia. Iya. Jangan kau taruhkan tulang ekor di sembarang tempat. Paham? Saya aja belum paham. Makanan nggak boleh dibawa kami. Jangan letakkan tulang ekormu di sembarang tempat. Paham? Cak buka yang ada apa Quran di ini di HP. Cak buka An-Nisa ayat 140. Pak Jalal buka. An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jangan kau duduk. Nanti kau taruhkan tulang ekormu. Bagaimana Allah mau memuliakanmu sedang engkau selalu meletakkan tulang ekormu di mana-mana? Nanas Pekanbaru, ambil bibitmu tanam di sini, jadi Pekanbaru apa enggak? Kenapa? Nanas mencirim. Kenapa? Kita ini kalau ingin mulia, tengoklah tulang ekor kita. Di mana awak ajak duduk. Maka cerita syahadat, tengoklah tulang ekor ini. Ada orang cerita tasawuf, tapi di warung. Mana ini? Hah? Enggak. Maka kita dapat melihat itu. Ini. Ada kalanya saya wajar taruh di sini, ada kalanya enggak. Kalau udah saya punya-punya, pantas enggak di sini? Kita pun kalau udah terpunya-punya lainnya. Jadi syahadat jangan dilihat dari sisi dua kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan dilihat hanya dari situ saja, tapi dia luas. Nah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Berarti kita ini mulia. Kita ini mulia.
Maka kita wajib menjaga nilai itu. Nilainya itu kita jaga. Kalau tidak akan merusak nilai syahadat kita itu. Maka qat'ur rahim, yang memutus silaturahim, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Kenapa yang memutuskan tali silaturahim masuk neraka? Apa enggak bersyahadat dia? Syahadat. Syahadat bawanya ke surga apa ke neraka? Kok bisa masuk neraka? Itu silaturahim. Maka melihat syahadat jangan hanya dari dua kata itu aja. Dengan syahadat kita mulia, letak mulia kita itu di mana? Tengoklah di tulang. Makanya seseorang biasanya ya, seseorang kalau sudah yang nilai dirinya itu habis, tangannya garuk kemana? Bawah. Belakang. Hah? Apa yang garuk itu? Pantatnya. Iya. Kot. Itu menunjukkan udah dirinya dah. Iya. Itu. Oke. Jadi kita sudah mengenal Allah sejak dulu. Jadi kita ini dalam keadaan posisi makrifat kepada Allah. Nah, ternyata kenal tak cukup. Kenal itu tak cukup. Kenal itu wajib setia. Nah, inilah yang disebut dalam Quran surat Taubah ayat 117. Surat Taubah ayat 117. Ya, tidak salah ya. Allah telah menerima taubat Nabi. Nabi nggak perlu dibahas. Nabi. Dan Allah telah menerima taubatnya Muhajirin. Muhajirin Nabi bukan? Bukan. Dan Ansor bukan juga. Yang apa? Sempurnakan kalimat ini. Yang setia mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Bayangkan, Muhajirin ketika berdosa, Allah terima nggak tobatnya? Syaratnya apa? Kita Muhajirin, Ansor, siapa lagi? Ponaan, anak uak, tetangga, sahabat, tabi'in, semua bukan. Sudahlah semuanya bukan, plus tidak setia. Kira-kira apa yang mau dinilai itu? Berarti kalau engkau tidak makrifat dengan Tuhanmu, mungkin engkau belum sampai pada tingkat itu. Cobalah engkau ambil dari sisi setia. Jadi syahadat ini dibutuhkan apa? Setia. Setia. Maka Allah tanya, Roh, kau kan udah makrifat amaku. Itulah bahasanya. Kau kan udah kenal amaku. Nah, waktu itu ya, Roh hanya kenal Allah. Mana kenal siapa-siapa? Yang dikenal Roh cuma dua. Ya, Roh cuma kenal Allah pada waktu itu. Terakhir Allah taruhkan Roh ini
pada jasad. Maka kenallah roh itu dengan diri. Waktu Allah memperkenalkan roh itu, memperkenalkan roh pada dirinya, Allah tanya setianya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Artinya Allah ingin tegaskan dirimu itu bukan Tuhan. Roh dirimu bukan Tuhan. Yang Tuhan aku. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka dijawab, bala. Betul. Betul sahabat. Allah Rabbi, engkau Tuhan. Maka disinilah kita mengenal dua. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhan. Jadi kalau begitu kau siapa? Kan gitu. Maka jawabannya, aku bukan Tuhan. Aku bukan pemilik hati. Nah, di mana kekuatannya? Setia. Baru diuji. Pengujiannya mana? Syariat. Jadi syariat itu alat uji setia. Kata syariat, jangan kau makan ini babi haram. Kata syariat, lakukan ini wajib. Berat untuk meninggalkan yang haram, berat. Cuman demi kesetiaan awak berat ya untuk melakukan yang wajib demi kesetiaan. Berapa kewajiban yang kau laksanakan akan menjadi saksi kesetiaanmu terhadap syahadah. Berapa maksiat yang telah kau tinggalkan akan menjadi saksi bahwa engkau telah syahadah. Nah, jadi kalau ada orang tidak mau ibadah, kira-kira ada nggak setianya? Kalau nggak ada setianya, berarti disinilah rusak kesaksian. Nah, oke, berarti roh sudah mengenal berapa? Dua. Pertama, ya Allah dari awal cerita. Yang kedua mengenal diri. Nah, dari situ ya lahirlah diri. Lahirlah di diri. Diri itu siapa aja? Jasad dan roh. Roh dan jasad. Lahirlah di diri. Konsepnya, lahirnya, konsepnya itu setia apa enggak benar? Setia. Lahir. Dah. Kata setia. Setia itu apa? Tidak kemana-mana. Tidak ingkar. Setia itu apa? Tidak ingkar. Tidak melanggar. Sesuatu yang harus dipertahankan. Tidak melanggar. Ya. Sesuatu yang harus dipertahankan. Maka kalau tidak ada perjuangan, tidak bisa. Makanya orang yang berkata ya terserah aja lah. Semayang. Enggak ada aja nilai juangnya. Tak bisa. Lahir. Dah.
Siapa yang mengenal diri, mengenal Allah. Kata Allah, jaga dirimu dan keluarga. Waktu diri kita lahir, apa kewajibannya? Kepada ayah, mak kita. Kita masuk keluarganya, masuk. Maka tugas mak ayah. Makanya kita kalau lahir diazankan. Kenapa? Ya. Untuk mengingatkan si bayi ini tadi bahwa dia telah berjanji setia. Nah, diazankan. Maka kata Nabi, kalau lahir anak diazankan di kuping kanan, dikomatkan di kuping kiri, lam tadurruhu ummu sibyan, dia tidak akan diganggu setan. Diazankan, diperkenalkan, diingatkan dulu janji-janji dia dulu. Dah. Maka di saat itu diri kita ini bukan hanya mengenal Allah, bukan hanya mengenal diri, tapi di situ kita sudah mengenal dunia. Kita kenal ayah, kita kenal emak, kita kenal atuk, kita kenal andung, kita kenal tetangga, kita kenal abang, kita kenal semuanya. Datang emak tadi pun diperkenalkannya lagi yang lain. Kasihnya HP, kasih ini, kasih itu. Ya, disitulah kita mulailah lalai. Nah, setia tadi apa? Kira-kira bisa dipertahankan apa enggak lagi? Setelah banyak kenal. Disitulah yang rusaknya. Disinilah Rabbana zalam anfusana. Sini lagi. Di sini rusaknya. Maka kalau demikian bagaimana? Pilihlah teman. Sehingga Islam mengatakan innal insan lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu. Artinya diikat kembali. Amanu. Amanu itu nyata apa rasa? Rasa. Islam nyata. Maka rukun Islam syahadat, salat, gitu kan? Di sini amanu iman. Berarti rasa. Jadi kita ini bukan di fisiknya yang jadi masalah. Di rasanya. Maka Allah kan gitu. Allah tidak memandang rupa kamu ada. Ya kan? Nah, pakaian gini-gini enggak pandang. Yang dipandangnya hati. Artinya tidak dia dinyata. Tapi dirasa. Ini yang duduk di sini nih, rasanya rasa ngaji berasa apa ini? Ngaji. Yang betul. Rasa lapar. Rasa asin Ustaz. Rasa asin gurih ya kan. Dirasa. Sholat kita juga rasa. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk. Berarti nah, timbul pertanyaan, kenapa enggak terasa? Ada wak rombongan, dia makan, aku dah sebulan ni enggak enak makan. Makan jeruk pun lain kali rasanya. Tolong kau belikan salak, beli anaknya salak. Hai, enggak berasa lagi lidah. Mati hati. Jadi ketika rusak rasa itu, berarti tanda-tandanya mau mati. Ketika rasa ini sudah tidak ada, berarti yang mati apa dia?
Yang mati apa? Rasanya. Syahadatnya. Kan itu dia. Makanya kata Nabi, perbaharuilah, perbaharui. Update. Oke. Nah, syahadat tadi butuh. Iya, kata-kata setia. Maka siapa yang bertahan syahadatnya ialah orang yang selalu setia. Siapa yang setia ialah orang yang selalu mempertahankan. Nah, setia ini menghasilkan nyata. Makanya Quran katakan, wala tamutunna, jangan sempat kau mati illa, kecuali antum, kalian muslim, illa wa antum muslim, kecuali kalian muslim, bukan mukmin. Kenapa? Jangan kau mati kecuali muslim. Jangan sempat engkau mati dalam keadaan ngakumu saja kau mukmin, tapi faktanya tidak harus berfakta. Nyata. Cuman ketika ada orang tidak sholat mati, berarti kan tak nyata dia. Bagaimana kita yang nengoknya dalam keadaan tak nyata? Islam dia, tapi nggak pernah ibadah, berarti kan nyatanya tak ada. Bagaimana saya dengan dia? Allah bilang, wastaghfir li zanbika walil mu'minin. Ya, mintakan ampunan untuk dosamu. Ya, mintakan ampunan untuk dosamu. Walil mu'minin, dan dosa orang mukmin, bukan dosa orang muslim. Mukmin. Maka di sini kita wajib berhusnuzon tentang dia. Kenapa? Karena yang namanya manusia, walaqad karramna. Jadi syahadat itu luas. Innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan watawa, saling sehat menasihati atas kebenaran. Saling sehat menasihati atas kesabaran. Duluan mana? Benar dulu. Di benar baru ada sabar. Bukan di sabar baru ada benar. Jadi kalian kuat. Kenapa? Masam gagal terus. Benar. Sabar. Yang penting yakin. Sabar, bang. Tengok aku 6 lembu habis. Aku tetap sabar. Dan kita tawakal. Karena innallah ma'as pandai pula awaknya. Jadi watawa saubil haqqi, watawa saubis sabar. Sudin takut antum.
Coba yang takut orang tua. Fikir. Takut. Nah, kata Sudin di pengkolan itu, apa namanya? Kata orang di pengkolan itu banyak hantu. Kata orang. Nah, Sudin takut hantu. Kemarin Sudin cerita sama saya, dia nengok hantu. Itu rasanya Sudin kan? Ya. Bukan rasanya saya. Bagaimana saya mau bisa masuk ke alam rasanya itu? Gimana saya mau masuk ke alam rasanya? Supaya saya percaya. Nengok nyatanya Udin, takut nggak dia kalau malam lewat pengkolan itu? Kalau nyatanya nggak takut berarti nopo. Tapi ketika dinyatanya memang dia nampak. Ada kalanya saya tak mesti masuk ke alam rasanya, tapi saya bisa kontrol rasanya dari sisi keadaan nyata. Kalau begitu, kira-kira iman orang lain ini hampir bisa ya kita prediksi ada dan tidak ada. Cuman kita wajib berhusnuzon. Maka Nabi mengatakan ittaqu. Kalian, kata Nabi, takutlah kalian firasyatal mu'minin, kepada firasatnya orang mukmin. Maka kalau ada orang mukmin punya firasat bahwa misalnya saya, ya, orang mukmin taat punya firasat, ngeri dia nengok saya. Ngeri dia nengok saya. Saya tahu kalau orang lain ngeri nengok sikap saya. Kata Nabi, kau harus takut. Takut dengan firasat itu. Kayak ada orang Tembung. Ya, orang Tembung tinggal di Krakatau. Ya. Itu Panji Gumilang itu seorang ulama, katanya, kan? Namanya Gabali. Kalau orang Tembung ya. Orang Tembung karena tinggal di Krakatau. Ya. Namanya Gabali. Entah mana sekarang ini. Entah dia ke Aceh gitu. Itu apa namanya? Panji Gumilang itu seorang profesor gitu, seorang ini, kita harus ini. Kalau mau ambil aja itu alih zaitun itu, jangan bilang gini. Terus dia sesekali dia penyanyi haleluya dan sebagainya. Kita ngeri nengok sikapnya itu. Kadang-kadang dia akidah dimain-mainkan, kannya. Kata Nabi, ittaqu. Firasyatul mu'min. Takutlah kau kepada firasat orang. Yang menentukan bahaya siapa? Allah. Tidak bahaya kalau tidak dibahayakan Allah. Bayangkan kalau ada anak kita manjat pohon tinggi, bergantung-gantung agak ke ujung, di bawahnya pohon salak. Tajam. Mungkin nggak jatuh kalau nggak dijatuhkan Allah. Enggak. Tapi kita punya firasat apa enggak? Ya. Takutlah dengan firasat itu. Ya. Takutlah kita dengan firasat itu. Ya. Saya tidak mengajari, dan memang nggak boleh diajari. Biasanya yang pakai firasat itu kadang-kadang orang main catur itu. Iya. Menduga-duga. Sudin nama Sulaiman main catur. Kan? Main catur. Sudin bingung, Leman bingung. Udin pengen menang, Leman pengen menang. Dah, kelilingnya ini tadi kawan-kawannya semua. Ada kawan Udin, ada kawan Leman. Dah, Udin bingung nih gimana. Nggak tahu lagi harus mana yang dijalankan. Cuma dia pakai langkahnya kudanya kemarin. Begitu langkahnya, apa kata yang di belakangnya? Balik lagi. Jadi tidak insting dia lagi.
Ya kan? Jalankannya ini dari kemari. Orang baliknya lagi. Ecek-ecek seolah-olah dia yang mikir, padahal enggak. Iya. Terus sama kayak orang imam juga, imam sholat udah bingung rakaat kedua apa rakaat ketiga. Nggak bisa dia tentukannya lagi. Lama takbirkannya supaya berharap kalau diam jamaah berarti lanjut, kalau enggak. Terakhir menaikkannya kudanya kemari. Baru tetapkan. Ada kalanya firasat ini memang main. Tapi ingat, takutlah kalian kepada firasat. Kalau udah orang mukmin geleng kepala melihatnya, hati-hati. Nggak usah ayat turun mengatakan kau kafir, nggak usah ini turun mengatakan. Hati-hati. Nah, maka inilah setia. Setia ini adanya di bingkisan syahadat. Aku Islamnya aku syahadatnya aku nggak perlu tunjuk-tunjukkan sama kau. Memang itu urusan hatimu. Sudah takut hantu, aku tahu dia takut hantu. Sudah cerita hantu, ya, iya memang diceritakannya. Ya, terserah kau percaya apa enggak. Aku bisa melihatnya, percaya atau tidak, tergantung dari nyatanya. Semenjak dia bilang aku nengok hantu malam kemarin, 2 hari itu dia nggak mau keluar malam lewat jalan itu. Artinya di nyatanya ada. Semenjak dia bersyahadat, nampak dia di nyatanya. Ketika di nyatanya tidak ada, maka bagaimana aku mau percaya kepada rasanya? Maka sholat disebut tanda besar bagi iman. Sholat itu tanda besarnya. Tanda besarnya tak ada, jangan menjadi tanda kecil. Ustaz, kenapa kadang-kadang ini sholatku ini rajin, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berasa, kadang-kadang tidak. Itu tergantung kemuliaanmu. Ini enak. Dah jatuh pula di aspal dekat tai kucing. Kena tai kucing apa? Kenapa? Cak makan berubah nggak rasanya? Berubah. Dirasa aslinya nggak berubah. Tai kucing itu tidak mengambil rasa ini. Tidak mengambil rasa ini. Tapi kenapa ini sudah tidak sama seperti yang tadi? Perasaan tadi yang dia akan berubah. Maka tulang ekor tidak masalahnya. Tulang ekor. Cobalah bawa tulang ekor ini di tempat maksiat. Duduk lama gitu. Terus semayang, gimana rasanya? Iya, tulang ekor. Maka kalau ingin melihat syahadatnya, lihatlah tulang ekor. Wallahu a'lam. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.